Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di TTS Taruna Talkshow. Rasanya kita sudah lama sekali ya gak upload video sejak TTS episode pertama. Iya nih, mohon maaf ya teman-teman penonton setia channel Multimedia SMK Taruna karena kita jarang upload video. Karena minggu-minggu kemarin tuh kita fokus di PTS atau penilaian tengah semester. Teman-teman udah pada PTS atau belum? Nah, dikarenakan kesibukan kita kemarin, jadi kita jarang upload video. Oh iya, sebelum kita lanjut, gimana kalau perkenalan dulu nih kakak OSIS baru di TTS? Halo, kenalin namaku Futiha Nur Saada, aku dari kelas 12 OTKP. Nah gitu dong biar kita saling kenal. Kata patah, tak kenal maka tak sayang. Nah di episode kedua kali ini enaknya kita bahas apa nih kak? Gimana kalau kita membahas yang lagi viral aja nih, tentang seorang pendidik yang terkena kriminalisasi. Gimana kak? Wah boleh tuh, sekarang kan lagi marak-maraknya berita viral tentang seorang guru yang dilaporkan ke polisi karena menghukum muridnya. Terus ada lagi tuh guru yang terkena kekerasan dari wali murid dan banyak kriminalitas lainnya. Menurut Kak Safina, hal yang seperti ini tuh benar atau salah sih? Kalau menurut saya pribadi, saya juga kurang tahu kak, gimana kalau kita mengundang bintang tamu yang lebih tahu tentang hal tersebut. Ide yang bagus tuh. Langsung saja kita panggil tamu kita hari ini, Pak Kowin selaku Wakil Humas dari SMK Taruna. Selamat datang Pak Kowin di Taruna Talkshow. Boleh disapa dulu Pak audiennya. Nah, teman-teman, Pak Kowin adalah tamu pertama yang kita undang di TTS loh. Selamat datang di Taruna Talkshow, Pak. Bagaimana Pak Kowin kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah kabar hari ini baik. Tadi sekolah juga baik, alhamdulillah. Oh iya, sebelum kita lanjut, gimana kalau Pak Kowin kenalan dulu nih, biar teman-teman tahu. Baik. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Muhammad Kowin Arif Fendi. Saya menjabat sebagai Wakil Humas dan Hubungan Industri di SMK Taruna Balen. Saya menjabat sudah 2 tahun. Terima kasih. Nah Pak, kan tadi saya dengan Safina kan sedang membahas tentang berita yang lagi viral tentang pendidik yang maraknya terkena kriminalisasi. Nih ada beberapa pertanyaan buat Pak Kowin, mungkin orang yang lebih paham untuk membantu menjawab pertanyaan kami. Baik, ini kemungkinan ada beberapa yang bisa saya jawab, walaupun jawabannya kurang ya nanti saya akan belajar lagi. Terkait kriminalisasi pendidik, memang ini adalah problematika pendidikan di Indonesia yang sudah muncul. Sebenarnya kalau menurut pemandangan saya sudah lama sih muncul, cuman memang posnya itu kan baru kali-kali ini saja. Itu yang mendasarinya itu memang ada kompleks permasalahannya, mulai dari komunikasi kepada wali murid, terus sekolah juga berpengaruh, terus juga etika mengajar guru juga berpengaruh, terus juga hak dan kewajiban antara siswa guru itu juga harus dijabarkan dari awal. Ya, bisa jadi hal seperti itu muncul karena beberapa hal itu belum disampaikan. Seperti itu mungkin yang bisa boleh disampaikan.
Terus Pak, bagaimana pendapat Pak Powin terhadap penyimpangan disiplin anak di sekolah? Misalnya terlambat, pembolos, terus menggunakan seragam tidak sesuai jadwal harinya, terus dengan siswa yang meninggalkan kelas ketika jam pelajaran. Tindakan apa sih atau kira-kira sanksi apa yang harus diberikan kepada murid atau siswa kategori pelanggar tersebut? Baik, saya jawab satu. Tadi ada tiga, kalau nggak dua ya, kalau saya garis bawahi. Yang pertama terkait siswa yang kurang tertib, ini kan kedisiplinan berarti. Itu karena faktornya banyak. Yang pertama itu faktor dari kebiasaan anak itu sendiri, artinya kebiasaan dari orang tua. Kalau memang dari keluarga yang ada perhatian penuh, itu insya Allah kalau sekolah di tempat corona kelihatannya juga normal-normal saja. Artinya walaupun terlambat, mungkin ya ada hal yang memang yang membuat terlambat. Contoh misalkan motornya mogok atau bannya bocor, itu kan memang ada kendala. Tapi kalau dari keluarga yang mohon maaf, keluarga kan juga macam-macam, ada yang teman kita itu banyak di SMK Taruna itu hampir saya bisa akumulasi hampir 45%, hampir 35% itu dari beberapa keluarga yang seperti itu. Jadi memang di sini itu kalau saya bisa menyampaikan menurut dari Pak Haji Abdullah Fathur Rahman selaku pendiri, salah satu pendiri SMK, itu memang niatnya setelah ini didirikan sebagai bengkelnya anak-anak yang seperti itu. Jadi alhamdulillah lulusan kita juga ada perkembangan perubahan baik. Terus terkait sanksi pasti ada, sanksi fisik ada, tapi ya kita juga melihat kondisi anak. Yang utama itu justru kita memberi pembiasaan baik. Contohnya ketika terlambat berarti anak-anak itu akan diberi jatah sholat duha, yang nantinya harapannya dengan pembiasaan baik itu anak-anak bisa lebih yakin lagi. Jadi intinya motivasi dari dalam itu yang kita berikan kepada anak-anak itu, Mbak Presenter. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana tanggapan Bapak kalau ada guru yang dipolisikan hanya karena ingin mendidik muridnya agar lebih baik? Guru dipolisikan. Oh iya. Artinya berarti di sini kan ada komunikasi yang kurang bagus kalau saya menilai. Jadi iya ada miskomunikasi. Sebenarnya memang kita juga misalkan saya sebagai orang tua itu kalau bisa jadi itu anak saya itu diperlakukan yang kurang, tapi juga akan. Nah, tapi di sini harus dilihat dulu akar muaranya masalah itu, kan begitu. Kalau memang tujuannya itu bagus dan bisa berkomunikasi lagi, saya kira yang seperti itu masih bisa dikondisikan. Bisa jadi mohon maaf di beberapa media itu yang sampai dipolisikan itu bisa jadi dari pendidiknya itu bisa, mohon maaf ini ngomong personal berarti ya, kita nggak ngomong sistem. Kalau ngomong sistem saya kira sistem pendidikan di Indonesia sudah mulai bagus lah, sudah pembenahan terus menerus. Jadi kembali ke tadi, bisa jadi dari pendidik ini kurang mengelola emosi juga, terus komunikasi dengan wali murid juga kurang bagus, dan juga wali murid yang juga kurang bisa mengelola emosi lagi. Jadi mendengar informasi seperti itu terus langsung diluapkan dengan emosi. Saya kira kalau bisa komunikasi itu nggak ada masalah. Intinya komunikasi yang bagus antara pihak sekolah, dari wali murid, dari siswa, dan menciptakan iklim yang nyaman, inklusif, bahasa gaulnya sekarang itu.
di sekolah. Nah, kalau ngomong tentang komunikasi dari wali murid atau siswa nih Pak, gimana kalau ada siswa atau siswi yang kenyataannya hanya ditegur oleh guru, tapi saat bercerita pada orang tuanya mengaku bahwa siswa tersebut mendapat kekerasan? Baik, pertanyaannya sangat cantik sekali, seperti presenternya. Jadi begini ya, anak. Begini, pemirsa TTS ya, yang dirahmati Allah. Amin. Amin. Jadi terkait siswa, memang siswa itu datang ke sekolah ini juga dari berbagai macam. Oke, dan itu artinya dari berbagai tingkatan pemahaman dan sikap, juga dari background keluarga yang bermacam-macam juga. Nah, bisa kita lihat anak yang seperti itu, bisa kita lihat biasanya dari keluarga, mohon maaf, yang mungkin juga ada kendala lagi. Itu. Dan jadi kebiasaan di rumah itu memang ada pressure yang tinggi. Jadi kebiasaan saja sebenarnya. Saya kira kalau kebiasaan di rumahnya itu normal, artinya di rumah itu komunikasi dengan orang tua bagus, orang tua juga setiap anak pulang ditanya, diajak komunikasi, terus sampai saat pagi hari itu juga dibangunkan normal. Terus saya kira ya itu nggak akan bisa terjadi. Itu terjadi karena memang pembiasaan saja. Nah, tapi di SMK Taruna juga sudah di sama guru BK itu sudah dikondisikan untuk konseling terus. Jadi kita itu ada program yang BK ini masuk ke kelas. Jadi kita dari kurikulum memberi waktu 1 jam untuk guru BK itu masuk ke kelas. Itu paling tidak bisa meminimalisir hal yang seperti itu. Nah, gimana kalau kan dari background keluarga yang berbeda-beda nih Pak. Nah, gimana sih cara mengedukasi orang wali murid dari siswa-siswi agar tidak gampang melaporkan ke polisi ketika anaknya ada masalah di sekolah? Baik. Sebenarnya sudah mulai merucut ini Pak Talkshow ini, artinya ini sudah di akhir pertanyaan katanya. Tadi kan sudah endingnya. Jadi kembali ke awal tadi. Artinya ketika komunikasi terjalin, nah kita kan juga ada jadwal pertemuan komite itu yang juga beranggotakan wali murid, kan rutin. Nah, awal tahun itu pasti dikomunikasikan, diajak komunikasi, yang mana komunikasi itu bertujuan memberikan informasi sebanyak-banyaknya terkait kegiatan, aktivitas apa yang terjadi di sekolah. Nah, di situ juga ada wali murid itu diminta, ya bukan diminta ya, diberi kesempatan untuk menyampaikan unek-unek. Nanti juga ada surat pernyataan yang mana surat itu tertuang dengan kelapangan dada tanpa paksaan apapun, yang berisi kalau ada urusan seperti apapun diselesaikan dengan kekeluargaan dan dikomunikasikan seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Monggo diminum dulu. Iya, Pak. Oh iya. Ini kelihatannya santai juga biar lebih memecahkan pikiran. Nah, jadi teman-teman, pentingnya komunikasi antara siswa, wali murid, dan guru agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Nah, jadi kita sebagai siswa-siswi harus menaati peraturan yang ada di sekolah, karena itu termasuk salah satu kewajiban kita sebagai siswa. Baik, Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih sudah datang. Sama-sama. Terima kasih. Tetap semangat. Ini agenda ini sangat bagus sekali. Semoga senantiasa terbantu dan menciptakan hal-hal yang baru lagi. Jadi informasi sekolah dan Taruna. Terima kasih atas tadi waktunya yang diberikan oleh TTS. TTS betul ya? Yeah. Yang diwakili oleh presenter. Semoga bermanfaat
adapun kekurangan memang itu pasti dari saya, kelebihannya cuma dari walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kawin sudah mau menjadi tamu. Terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih. Nah, itu tadi episode 2 TTS Taruna Talk Show. Kalau ada kritik, saran kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you.